Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Fast and Furious 10 alias Fast X yang dirilis pada tahun 2023. Film ini merupakan sequel ke-10 dari seri film The Fast and the Furious yang baru saja dirilis bulan ini. Fast X berlatar 10 tahun setelah film Fast 5 dan akan menceritakan tentang pembalasan dendam dari anak Hernan Reyes kepada Dominic Toretto dan kawan-kawan. Untuk bisa memahami jalan ceritanya, minimal kalian harus sudah menonton film Fast 5, Fast and Furious 8 dan juga 9 karena ceritanya saling berhubungan satu sama lain. Dan masih sama seperti film-film sebelumnya, Fast X juga menampilkan aksi ugal-ugalan dan ledakan bom di mana-mana yang dijamin sangat beradrenalin. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Fast X. No hay nada que un padre no haría por su hijo. Cuando un bully te quitó tu dinero, ¿le sacaste un ojo, amor? No. Film dibuka dengan sebuah flashback yang terjadi 10 tahun lalu, di mana mafia bernama Hernan Reyes masih berjaya di Brazil. Mafia yang dijuluki Samidi ini memiliki seorang anak yang divonis ODGJ dan pernah masuk rumah sakit jiwa. Dia adalah Dante Reyes atau yang sering dipanggil dengan Paijo. Di sini, Samidi mengajak anaknya untuk membuat Dominic Toretto dan kawan-kawan sangat menderita karena telah merusak bisnisnya. A sufrir a Toretto. Seperti yang diceritakan pada film Fast 5, Samidi adalah penguasa di Brazil. Dia bahkan menyimpan brankas raksasanya di kantor polisi. Namun hal tersebut dihancurkan oleh Dom CS yang bekerja sama dengan agen FBI yaitu Luke Hobbs. Tanpa tedeng aling-aling, mereka menerobos masuk ke kantor polisi itu dan mencuri brankas milik Samidi. Samidi pun murka dan langsung mengerahkan pasukannya untuk menangkap Dom dan beserta timnya. Tapi tentu saja Dom tidak mudah untuk dikejar karena dia telah memodifikasi mobilnya dengan nos paling kencang di dunia. Tidak hanya itu, Dom juga memiliki skill tingkat dewa untuk melumpuhkan musuhnya. Dia tidak perlu menggunakan senjata otomatis ataupun bom. Dia hanya perlu ngedrip dengan mobilnya untuk membuat Paijo nyungsep ke dalam kali dan membuat ayahnya modar di tempat. 10 tahun kemudian, Dom terlihat sedang berada di sebuah lapangan. Di sana, dia melatih anaknya yang bernama Little B agar bisa ugal-ugalan sepertinya. Kemudian, Dom dan anaknya pulang ke rumah, di mana timnya sudah berkumpul di sana. Ada Tej, Roman, Han, dan juga Ramsey yang sudah menunggu. Tidak hanya mereka, Letty dan Mia juga berada di sana bersama ibu Dom. Mereka sengaja berkumpul untuk makan siang bersama sambil mendengarkan wejangan dari ibu Dom. Setelah makan-makan, skuad Dom membicarakan tentang misi baru dari The Agency, di mana mereka harus mencuri sebuah senjata militer yang sangat berbahaya di kota Roma. Dalam misi ini, Dom dan Letty tidak akan ikut serta karena mereka harus menjaga anak mereka di rumah. Oleh karena itu, misi akan dipimpin oleh Roman yang ditemani oleh Han, Tej, dan Ramsey. Los bandoleros por siempre. Di sisi lain, Dom mulai merasa takut kalau keluarga tercintanya akan berada dalam bahaya sebab pekerjaannya selama ini telah membuat dirinya memiliki banyak musuh. Tapi Dom juga beruntung karena memiliki ibu yang selalu bisa menenangkannya. Selain itu, tentunya Dom juga memiliki istri seperti Letty yang sangat menyayanginya. Di saat Dom mulai ragu dan takut, Letty akan mendukungnya. Terlebih lagi karena mereka telah bersama selama 20 tahun. Beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang. Dan tamu tersebut adalah Chipper, yang merupakan teroris paling berbahaya sekaligus musuh bebuyutan Dom.
Tidak hanya musuh biasa, Chipper juga telah membunuh Elena, mantan kekasih Dom. Namun Chipper tampak terluka parah dan ingin menyampaikan sesuatu kepada Dom dan Letty. Dia pun akhirnya dipersilahkan masuk. Lalu sambil ditodong pistol oleh Letty, Chipper menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Vi al diablo esta noche. Malam itu, markas Chipper dibobol oleh Paijo yang datang seorang diri. Pria ODGJ tersebut ingin mengajak Chipper bekerja sama untuk membunuh Dom dan kawan-kawan. Tapi Chipper tidak suka dengan caranya. Apalagi Paijo telah menyandra keluarga dari anak buah Chipper, sehingga mereka semua berkhianat kepadanya. Kemudian, Paijo mengambil sebuah perangkat teknologi milik Chipper dan menyuruh anak buah barunya untuk menghabisi teroris tersebut. Walaupun dikeroyok, Chipper berhasil mengalahkan mereka semua. Dan itulah alasannya menemui Dom dan Letty. Dia ingin memberitahu mereka bahwa Paijo adalah iblis yang sangat menyeramkan. Keesokan harinya, Dom menyerahkan Chipper kepada Little Nobody yang merupakan agen terbaik di The Agency. Lalu agen ini bertanya kemana Han dan kawan-kawan. Dom pun mengatakan kalau mereka sedang berada di Roma dan bekerja untuk The Agency. Namun Little Nobody tidak pernah memberikan misi apapun kepada mereka. Di sini, Dom dan Letty pun sadar kalau anak buah mereka telah dijebak oleh Paijo. Keduanya pun bersiap untuk pergi ke Roma. Hijo, yo siempre cumplo mis promesas. Di waktu yang sama, Roman dan yang lainnya sedang menjalankan misi. Seperti biasanya, Roman dan Han bertugas untuk ugal-ugalan di jalan, sedangkan Tej dan Ramsey bertanggung jawab untuk meretas sistem dan membajak truk militer yang berisi senjata berbahaya. ¿De qué estás hablando, Roman? Solo te digo que el cerebro de Minitech es más... Tapi sayangnya, truk yang dibajak oleh Tej dan Ramsey telah dihack oleh Paijo. Bahkan, 2 truk di belakang mereka sengaja diledakkan untuk memberi peringatan. Tej dan Ramsey pun terkejut setelah tahu kalau ada bom raksasa di dalam truk yang dinaiki mereka. Di sisi lain, Dom dan Letty baru saja sampai di lokasi kejadian. Dan tanpa membuang banyak waktu, mereka berusaha menghentikan truk tersebut. Akan tetapi, Paijo tidak mau kalah. Dia pun memutuskan untuk melepaskan bom raksasa ke jalanan dengan cara menggulingkan truknya. Selagi Dom dan Letty sedang menghentikan bom, Han dan yang lainnya melarikan diri dari kejaran polisi. Mereka mengambil jalan pintas melalui sebuah terowongan. Sementara itu, Paijo akhirnya turun tangan sendiri untuk mengganggu Dom dan Letty agar mereka tidak bisa menghentikan bomnya. Dan sambil kejar-kejaran dengan Letty, Paijo sempat menanam bom di mobil milik Little Nobody. Untungnya, dia bisa keluar dari mobil sebelum bomnya meledak. Di sisi lain, Ramsey sedang mencoba untuk mematikan detonator bom raksasa dengan cara meretas sistemnya, sedangkan Letty masih berusaha menghentikan Paijo yang semakin ugal-ugalan. Karena gagal meretas sistemnya, Ramsey menyarankan agar Dom menggiring bom raksasa tersebut ke arah sungai supaya ledakannya tidak memakan korban jiwa. Di waktu yang sama, Letty tidak bisa lagi mengejar Paijo karena dia tertangkap oleh polisi setempat. Lo perdí, se me fue. Dan setelah lolos dari kejaran Letty, Paijo pun mengaktifkan bom raksasanya, yang berarti Dom hanya memiliki waktu 30 detik untuk mengirim bom itu ke dalam sungai. Beruntung, Dom menjatuhkan bom raksasa ke dalam sungai. Lalu
Gara-gara ledakan bom tersebut, Dom dan kawan-kawan kini menjadi buronan karena dianggap sebagai kelompok teroris. Padahal itu semua adalah ulah dari Paijo. Italia, una explosión masiva sacudió a la capital. Dominic Toretto estructurales. Pero no hay pérdidas. Kabar tentang Dom dan kawan-kawan pun akhirnya terdengar oleh Ems yang kini memimpin The Agency setelah Mr. Nobody menghilang. Berbeda dengan pendahulunya, Ems sangat membenci Dom CS. Dia bahkan berencana untuk menangkap dan membunuh mereka. Padahal Dom telah banyak berjasa untuk The Agency. Oleh karenanya, anak Mr. Nobody yang bernama Tess membujuk Ems untuk mengurungkan niatnya. Akan tetapi, pria ini tidak mau mendengarkan saran dari Tess. Sé que tengo a la mayoría. Como tu superior diré ponerte en mi camino. Tess yang tidak setuju pun akhirnya memilih untuk menolong Dom dan kawan-kawan. Bersamaan dengan itu, Dom kini harus berjuang sendirian setelah Letty ditangkap oleh polisi. Sedangkan timnya yang lain terpaksa harus bersembunyi. Untungnya mereka dibantu oleh Queenie, yaitu ibu dari Shaw bersaudara yang sepenuhnya memihak kepada Dom. Selain itu, dia merupakan emak paling berbahaya di film-film sebelumnya. Di sini, Queenie menasihati Dom agar tidak mudah percaya kepada orang lain. ¿Sabes por qué los gladiadores no puedes llevar a nadie contigo? Di tempat lain, Ems sudah berada di dalam pesawat untuk melaksanakan operasi penangkapan Dom. Dia juga telah mengirim pasukan untuk menculik Little B dan adik Dom, yaitu Mia Toretto. Busquen a su familia. Di rumah Dom, Mia pun langsung melindungi Little B dengan melawan pasukan Ems. Untungnya, dia mendapatkan bantuan dari Jacob Toretto yang merupakan kakak keduanya. Berkat kebrutalan Jacob dan Mia, semua pasukan Ems pun mampu dibantai habis. Setelah itu, Jacob menyuruh Mia untuk mengamankan diri, sedangkan dia akan melindungi Little B. Yo a ti, hermana. Adelante. Sementara itu, Tess sedang berada di Napoli untuk bertemu dengan Dom di sebuah warung beras kencur. Namun, dia tiba-tiba didekati oleh beberapa jamet yang ingin menyerangnya. Sontak, wanita ini pun langsung menghajar mereka. Stronza. Yo disparo. Selepas membrutal, Tess akhirnya bisa menemui Dom. Di sini, Tess memberitahunya kalau Paijo sudah kembali ke Brazil. Dia melacaknya dengan teknologi milik ayahnya, yaitu God's Eye atau mata Tuhan. Namun sebelum pergi, Dom meminta bantuan Tess untuk mengeluarkan Letty dari penjara. Tess pun mau membantunya, tapi butuh waktu yang cukup lama karena Letty di penjara di tempat yang dikawal sangat ketat. Solo debes tener fe. Tanpa membuang waktu, Tess segera mengunjungi penjara yang mengurung Letty. Di tempat ini, Tess hanya bisa memindahkannya dari sel ke ruang medis. Selebihnya, Letty harus mencari cara sendiri. Agar bisa dipindahkan, Tess harus melukai tubuh Letty dan pura-pura bertengkar dengannya. Di waktu yang sama, Han, Roman, Tej, dan Ramsey baru saja tiba di London. Kini mereka harus mencari cara untuk menemui Dom. Keesokan malamnya, Dom sudah tiba di Brazil. Dia kemudian menemui teman lamanya yang bernama Diogo. Dia juga bertemu dengan seorang pembalap cantik, yaitu Isabel Neves yang merupakan adik dari Elena. Namun di sini, Isabel belum mengenal siapa Dom sebenarnya. Buscando la aprobación de nadie. Lalu tak berselang lama, Paijo datang ke tempat itu. Dia juga sudah menduga kalau Dom akan mencarinya. Setelah berbasa-basi, Paijo pun mengajak Dom untuk balapan mobil. Dan jika dia menolak, maka Paijo akan menyuruh anak buahnya untuk baku tembak dengan anak buah Diogo. Mau tak mau, Dom harus menerima tantangan tersebut. Yo me entregaré. Si pierdes, ¡a correr!
Tidak hanya Dom, Diogo dan Isabella juga mengikuti balapan ini. Tapi setelah berada di garis start, Dom mulai curiga dengan gerak-gerik Paijo karena pria gila itu memberikan aba-aba kepada anak buahnya. Walaupun begitu, balapan tersebut tetap dilaksanakan. Ketika balapan berlangsung, Dom semakin curiga kepada Paijo. Dan benar saja, Diogo dan Isabel telah dicurangi. Paijo sengaja menanam bom di bawah mobil mereka. Dom pun mau tak mau harus memilih antara menolong Diogo atau Isabel. Dan dengan terpaksa, Dom akhirnya menyelamatkan Isabel. Dengan demikian, mobil Diogo pun diledakkan. Sehari setelah balapan, Paijo membunuh beberapa jamet lalu mengawetkan mereka. Dan karena pernah tinggal di rumah sakit jiwa, Paijo pun mengajak mayat-mayat itu untuk mengobrol. Kemudian dia membuka laptopnya dan mulai meretas rekening milik Dom untuk mencuri semua uangnya. Qué neurótico. Muy bien. Gracias por escuchar. Mi casa es su casa. Di sisi lain, Letty sudah dipindahkan ke ruangan medis sebagaimana yang diinginkan oleh Tess. Namun Letty tidak sendirian karena Chipper juga sedang dirawat di sana. Beberapa saat kemudian, Chipper diam-diam mengaktifkan sistem ventilasi yang membuat para penjaga dan juga dokter menghirup gas beracun lalu pingsan seketika. Descubren que este lugar se convirtió en un dormitorio. Chipper juga melepaskan borgol dari tangan Letty. Walaupun dulunya musuh, kini Chipper harus bekerja sama dengan Letty karena musuh mereka sama. Akan tetapi, mereka harus berpura-pura gelut untuk mengelabuhi para pengawas. Dan meski hanya sandiwara, Letty tetap menghajar Chipper dengan sekuat tenaga. Sementara itu, Han dan kawan-kawan masih terjebak di London. Mereka belum menemukan solusi untuk bisa bertemu dengan Dom. Terlebih lagi, uang di rekening mereka telah dirampas oleh Paijo. Namun setidaknya, Roman masih memiliki banyak uang yang dia sembunyikan di balik jaketnya. No te atrevas, Roman. Karena masih memiliki uang, Han dan kawan-kawan pun pergi ke sebuah warnet yang pernah menjadi langganan Ramsey. Di sini, mereka akan memesan peralatan tempur melalui kenalan Ramsey yang bernama Bowie. Peralatan itu akan digunakan untuk mengalahkan Paijo. Tapi saat transaksi, Tej dan Roman selalu berbeda pendapat. Hingga akhirnya mereka pun berbaku hantam di dalam warnet. Lama-kelamaan, Ramsey muak dengan pergelutan tersebut. Dia pun langsung memisahkan mereka dan menyuruh Bowie untuk segera melakukan pemesanan. Sialnya, Bowie berkhianat dan telah melaporkan lokasi mereka kepada Ems. Ramsey pun marah dan langsung menghajarnya. Di waktu yang sama, Jacob berniat untuk membawa Little B ke tempat persembunyiannya di Portugal. Namun dia harus membuat paspor palsu terlebih dahulu agar tidak terdeteksi oleh Ems dan konco-konconya. Namun yang tidak Jacob sadari, CCTV bandara sudah diawasi oleh anak buah Ems. Espera, la agencia nos busca. No van a ver nuestras. Por esta vez. Se van a la ley desde que alcanzan a pisar el acelerador. Avisa a todos soplo. Dan benar saja, mereka berdua dibuntuti hingga ke dalam pesawat. Untung saja Jacob mampu mengalahkan mereka semua. Selain itu, dia juga mendapatkan bantuan dari teman pramugarinya untuk membantunya keluar dari pesawat. Jacob juga telah menyiapkan perahu terbang miliknya yang akan digunakan untuk terjun dari langit. Beralih lagi ke Brazil, di mana Isabel sudah mengetahui identitas Dom. Mereka berdua pun mengenang kembali sosok Elena yang merupakan polisi hebat. Lalu Isabel tiba-tiba teringat bahwa kakaknya pernah menitipkan berkas-berkas tentang keluarga Samidi dan Paijo. Como a nosotros. Creo que aún tengo los expedientes.
Dari berkas-berkas tersebut, Dom akhirnya tahu kalau Paijo masih menjadi pemilik dari bangunan kantor polisi yang pernah dia rampok 10 tahun lalu. Untuk itu, Dom pun berencana pergi ke sana dan mencari tahu lebih banyak tentang Paijo. Sayangnya, dia dibuntuti oleh Ems yang sudah berada di Brazil. Namun, pria kekar ini dihalangi oleh beberapa jamet Brazil dan mau tidak mau, dia pun harus berbaku hantam dengan mereka. Singkat cerita, Dom pun tiba di bangunan kantor polisi milik Paijo. Di tempat itu, Dom melihat layar di seluruh dinding ruangan yang menampilkan foto-foto keluarganya. Di sini, dia sadar kalau Paijo telah mengintai keluarganya selama 10 tahun. Lalu, Dom mendapatkan telepon dari Paijo yang mengancam akan membuatnya lebih menderita lagi. Dan benar saja, tidak berselang lama, Ems dan anak buahnya datang untuk mengepung Dom. Karena tidak bersenjata, Dom pun terpaksa menyerahkan diri. La cara, no. Te están cayendo en su... Preparen el vehículo. Estamos listos. Di dalam mobil keamanan, Dom hanya diam sambil mendengarkan ocehan Ems. Lalu, Dom memasang sabuk pengaman karena dia tahu Paijo pasti akan menyerang mobil yang dinaikinya. Dan benar saja, sebuah roket tiba-tiba meluncur ke arah mobil tersebut. Kemudian, baku hantam pun terjadi antara pasukan Ems dan pasukan Paijo. Ems juga akhirnya memberikan senjata kepada Dom agar pihaknya tidak kewalahan menghadapi pria ODGJ itu. Sedangkan Dom, dia harus menyelamatkan Isabel yang disandra oleh Paijo. Dominic! Untung saja Tess datang tepat waktu dan langsung menodongkan senjata ke arah Paijo. Alhasil, Paijo pun mengalah lalu menyerahkan Isabel. Kemudian, Dom membrutal hingga membuat gigi emas Paijo patah menjadi 2. Karena tidak bisa mengalahkannya, Paijo pun menyuruh anak buahnya untuk menembak Tess, Ems, dan juga Isabel, yang membuat Dom tidak bisa menghajar Paijo lagi. Selagi Dom mengepis serangan helikopter, Paijo menghampiri Tess dan mengambil God Eyes miliknya. Dan dengan teknologi tersebut, Paijo bisa melacak lokasi Jacob dan Little B. Dan kemudian, dia pergi menggunakan helikopter. Saat ini, Dom hanya bisa pasrah. Dia kemudian menyuruh Isabel untuk mengantarkan Tess ke rumah sakit. Sedangkan dirinya akan bergabung dengan Ems demi menyelamatkan anaknya dan juga Jacob. Di sisi lain, Han dan yang lainnya memutuskan untuk meminta bantuan kepada Deckard Shaw, mantan pasukan khusus yang pernah menjadi musuhan. Tanpa basa-basi, Deckard pun langsung mengajak duel kepada Han. Tapi itu tidak berlangsung lama karena anak buah Ems tiba-tiba menerobos masuk ke markas Deckard. Arruinaste mi stack. Alhasil, Han dan Deckard pun memutuskan untuk bekerja sama agar bisa mengalahkan mereka. Los enviaste para que me maten. ¿Tú qué crees?
¿Eso qué fue? Setelah membantai budak-budak Ems, Deckard setuju untuk membantu Han dan kawan-kawan. Terlebih lagi, ibunya yaitu Queenie juga menjadi sasaran Paijo. Sebagai anak mami, tentunya Deckard tidak akan tinggal diam. Dia pun langsung menyiapkan senjatanya dan akan pergi sendirian. Sementara Han dan yang lain akan dijemput dengan pesawat tempur miliknya. Mamá. Singkat cerita, mereka sudah berada di pesawat tempur yang akan menuju ke Portugal. Di sini, Tej dan Roman kembali berbaikan, sedangkan Ramsey terlihat gelisah karena dia adalah orang yang menciptakan teknologi God Eyes untuk The Agency. Namun saat ini, teknologi tersebut disalahgunakan oleh Paijo untuk membahayakan nyawa Little B. Era para ser alguien. Esto es más grande. Di waktu yang sama, Paijo dan pasukannya sudah tiba di Portugal. Mereka juga telah mengetahui tempat persembunyian Jacob dan Little B. Tanpa membuang waktu, Jacob pun langsung mengajak Little B keluar dari tempat itu dengan mobil tempur miliknya. Berkat mobil tempur tersebut, Jacob mampu menghancurkan anak buah Paijo dan mobil mereka. Tapi sialnya, senjata di mobil tempurnya tiba-tiba macet, sehingga dia hanya bisa mengandalkan kecepatan mobil untuk menghindari Paijo. Di sisi lain, pesawat M sudah sampai di Portugal, namun dia belum menemukan tempat untuk mendarat. Dan karena anaknya sedang dalam bahaya, Dom pun nekat terjun dari pesawat dengan bermodalkan mobil canggihnya. Karena bantuan Dom, Jacob menjadi sedikit lega walaupun senjatanya macet. Akan tetapi, Little B tiba-tiba keluar dari mobil lalu memperbaiki senjata di mobil Jacob, dan hal itu pun dimanfaatkan oleh Paijo untuk menangkap bocil satu ini. ¿Qué estás haciendo? Gara-gara itu, Jacob pun merasa bersalah kepada Dom. Dia akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Terlebih lagi, tangki bensinnya sudah bocor, dan yang bisa dia lakukan adalah menghalangi pasukan Paijo agar Dom bisa menyelamatkan anaknya. Sebelum mengorbankan diri, Jacob sempat mengucapkan selamat tinggal kepada kakaknya, lalu setelah Jacob tewas, Dom dihadang oleh dua helikopter yang hendak melempar mobilnya ke sungai. Namun berkat skill menyetirnya, Dom mampu membuat helikopter tersebut saling bertabrakan. Kemudian, Dom mengejar Paijo lalu meyakinkan Little B untuk melompat dari mobilnya. Dengan berani, bocil itu pun melakukan perintah sang ayah. Jamás rompo una promesa. Es hora de que... Dan kini yang perlu dilakukan Dom hanyalah pergi ke pangkalan udara dan kembali ke Amerika bersama Ems. Tapi sayangnya dia dicegat oleh dua mobil peledak yang sudah disiapkan oleh Paijo. Tidak hanya itu, Han dan kawan-kawan yang baru sampai juga terkena jebakan Batman. Pesawat mereka ditembak dari jarak jauh hingga nyungsep ke sebuah lembah. Hola, caballería. Aquí estamos, Dom. Dan tidak disangka-sangka yang menembak pesawat itu adalah M sendiri. Ternyata dia dan Paijo sudah bekerja sama sejak 10 tahun lalu. Hal tersebut pun membuat posisi Dom semakin terpojok. Namun selama dia masih memiliki mobil, apapun bisa dia lakukan. Dom lalu nekat terjun ke sungai ketika mobil peledak akan menabraknya. Cometiste un error.
Untungnya, Dom dan Little B jatuh tepat di bagian sungai yang dalam sehingga mereka masih bisa selamat. Pada waktu yang sama, Letty dan Chipper berhasil kabur dari penjara yang ternyata berada di Antartika. Lalu, mereka pergi ke suatu tempat dan menemukan sebuah kapal selam. Beberapa saat kemudian, seseorang muncul dari kapal tersebut. Dan orang itu adalah Giselle Yashar, salah satu skuad Dom yang dikira sudah mati. Selain kemunculan Giselle, di akhir film, Luke Hobbs terlihat sedang melakukan sebuah operasi FBI. Di lokasi kejadian, Hobbs menemukan sebuah ponsel yang berdering. Dia pun mengangkatnya, dan tidak disangka-sangka, orang yang menelpon itu adalah Hernan Reyes alias Samidi. Dia ternyata masih hidup, karena dia diselamatkan oleh Hobbs agar bisa dipenjara. Dan kali ini, Samidi akan bangkit lagi untuk balas dendam kepada Hobbs. De lo que más me importaba en la vida. Tú tiraste del gatillo. Hijo de puta. Film pun tamat dengan ending yang menggantung dan akan dilanjutkan di sequel berikutnya.